Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ether Channel. Definisi Ether Channel. Ether Channel adalah teknologi penggabungan beberapa link fisik, port Ethernet menjadi satu link logis agar dapat meningkatkan bandwidth, redundansi, ketahanan koneksi, dan load balancing antar perangkat jaringan seperti switch, router, atau server. Fungsi Ether Channel. Fungsi Ether Channel meningkatkan bandwidth, menggabungkan beberapa link untuk menghasilkan kecepatan lebih tinggi. Redundansi, ketahanan koneksi. Jika satu link fisik rusak, trafik otomatis dialihkan ke link lain tanpa memutus koneksi. Load balancing. Trafik jaringan bisa dibagi ke beberapa link secara otomatis berdasarkan MAC atau IP protokol. Menyederhanakan manajemen. Semua port yang tergabung hanya dianggap satu interface logis. Jadi, konfigurasi VLAN, trunk, atau STP hanya dilakukan pada saat logical interface saja, misalnya port channel. Intinya, untuk menggabungkan, misalkan punya 3 kabel yang terhubung antara switch 1 dengan switch 3. Bagaimana caranya kita menggabungkan 3 kabel itu menjadi satu kabel dalam jaringan logik? Fungsinya untuk apa sih? Untuk menggabungkan kabel tersebut, yang pertama, 1. PAJP, Port Aggregation Protocol. Pengertian PAJP adalah protokol proprietari milik Cisco yang berfungsi untuk mendeteksi, menegosiasikan, dan membentuk Ether Channel secara otomatis antara dua perangkat Cisco, switch, router, atau server Cisco. Artinya, hanya bisa digunakan jika kedua sisi perangkatnya adalah Cisco. PAJP sama seperti LACP, dia bisa bekerja atau dia bisa berjalan Ether Channel-nya ketika yang satu mode desirable dan auto. Jadi kalau PAJP itu ada 2 desirable dan auto. Kalau untuk desirable, dia itu artinya aktif ternegosiasi atau mengajak, yaitu dia yang akan mengirim dan menerima paket PAJP untuk membentuk sebuah paket LACP. Adapun auto itu adalah dia sama saja seperti pasif, teman-teman. Jadi dia lebih ke menunggu, kayak ya udah nungguin sama kayak pasif, hanya menunggu inisiasi dari sisi desirable. Maka kombinasi dapat bekerja atau membentuk sebuah jaringan Ether Channel ketika desirable dan desirable, karena mengajak ada komunikasi keduanya. Pasti nanti akan bisa terhubung atau saling membangun koneksi jaringan. Adapun desirable dan auto, jadi yang satu mengajak, yang satu menunggu, jadi match, ada hubungan atau komunikasi di situ. Tapi ketika nanti kita mengkonfigurasinya auto dengan auto, otomatis tidak akan pernah ada komunikasi karena keduanya saling menunggu, tidak ada yang memulai. 2. LACP, Link Aggregation Control Protocol. Aktif bernegosiasi, mengirim dan menerima LACPDU untuk membentuk Ether Channel. Untuk mengaktifkan sebuah Ether Channel, jadi ada beberapa protokol di dalam LACP atau PAGP. Contohnya di sini, LACP sendiri caranya mengaktifkannya Ether Channel ketika misalkan switch kita itu aktif, ada 2, ada aktif, ada pasif. Aktif itu pasti bernegosiasi. Contoh switch 1 dengan switch 2. Switch 1 itu bakalan modenya mode aktif. Ini dia nyari nih mana, ya misalkan switch yang mau aku Ether channelkan atau gabungkan portnya. Lalu switch 2 itu hanya pasif, dia itu nunggu aja. Jadi kalau misalkan ketika kita akan mengkonfigurasi sebuah Ether channel, kombinasi yang dapat bekerja ketika kedua switch bermodekan aktif dan aktif saling bernegosiasi, pasti akan bisa terhubung ataupun aktif dengan pasif. Jadi yang satunya berbicara, yang satunya menunggu, itu juga akan terhubung asalkan memulai atau membangun sebuah komunikasi. Lalu yang terakhir yang tidak dapat terhubung karena saling diam, pasif dan pasif. Ketika tidak ada komunikasi dalam sebuah jaringannya, pasti tidak akan pernah terbentuk apa itu LACPDU, apalagi Ether Channel. Pengertian LACPDU, Link Aggregation Control Protocol Data Unit, adalah frame paket data khusus yang dikirim antar perangkat, misalnya antar switch, untuk menegosiasikan, membentuk, dan memelihara Ether Channel Link Aggregation secara otomatis. Bagaimana Ether Channel itu membentuk, yaitu melalui LACPDU, yaitu dialah yang jadi paket yang akan menegosiasi, membentuk, dan memelihara Ether Channel itu agar saling terhubung dan berkomunikasi.
Kita akan coba konfigurasi praktik LACP. Di sini kita akan tambahkan terlebih dahulu switch-nya. Lalu kita tambahkan satu PC. Hubungkan dengan kabel yang ini ya teman-teman. Anggap saja misalkan ini mikrotiknya dari vendor Huawei atau vendor Huawei. Sebetulnya sama aja mau dari switch, mau Cisco, switch mikrotik atau LACP, konfigurasinya sama seperti Inter teman-teman. Bisa lihat masih orange, kita coba cek lagi. Enable dulu ya teman-teman. To show CDP. Nih. Di sini udah nambah jadi 567. Bisa teman-teman lihat. Tadi kalau sebelumnya portnya 1, 2, 3 ya teman-teman, tapi tadi karena kita sudah config header channelnya, jadi semuanya tergabung dalam local interface-nya. Port 1. Selanjutnya kita akan ubah port 5, 6, dan 7 sama seperti port 1 atau port dari header channel. Interface A0/5 sampai 7. Switch port mode terang. Channel group 2. Mode karena kita di sini menggunakan satu switch yang sama ya teman-teman, takutnya tertukar dengan grup 1. Jadi kita di sini menggunakan grup modenya mode. Nah, untuk LACP itu sendiri kita bisa menggunakan dua mode, yaitu aktif dan pasif. Di sini kita akan menggunakan channel group mode aktif. Dan di sini untuk switch ketiga kita coba masuk conft do show CDP nih. Nah, di sini interface-nya header 1, 2, 3. NTRA FA 0/1 sampai 3. Switch port mode terang. Channel strip group 2 mode pasif. Teman, di sini kabelnya sudah menjadi hijau. Lalu di sini kita akan coba X do show header sum.
Nah, di sini untuk di switch 2, di sini menjadi dua portnya. Port channel yang pertama ada port 1, yang kedua ada port 2, dan keduanya SU. Yaitu layer 2 ini use artinya aktif di sini. Kita coba masuk ke PC. Lalu kita masukkan IP-nya. 2.168.1.3. Nah, sudah sukses ya teman-teman. Teman-teman, ketika kita belum mengkonfigurasi Ether channel, akan ada dua port yang seperti ini, orange, jadi di blocking gitu, supaya apa? Agar tidak terjadi routing ataupun paket yang dikirimkan secara berputar. Nah, maka dari itu, defaultnya, ketika kita menggunakan 3 kabel, akan ada yang di blocking. Sekarang Ether channel itu merupakan protokol bagaimana kita bisa membuat 1-3 kabel ini menjadi satu link logikal. Ether channel agar untuk menambahkan bandwidth dan menjaga redundansi. Jadi kita masuk ke switch 1. Enable conft. Teman-teman, kalau di sini kan gak kelihatan ada FA berapa aja. Teman-teman bisa dicek. Do show CDP nay. Di sini ketika kita show CDP nay biasanya muncul fast Ethernet 1, 2, 3. Interface RA interface range FA 0/1-3. Switch port mode terang. Channel strip group. Kita akan membuat channel group di mana dengan channel grupnya numbernya itu kisaran dari 1 sampai 6 saja yang bisa digunakan. 1 mode desirable. Di sini kita akan menentukan modenya. Modenya apakah aktif, auto, desirable, ataupun on, atau pasif. Untuk PAGP sendiri, kita akan gunakan modenya ada dua, yaitu desirable dan auto. Kita masuk ke switch yang kedua. Enable const do show CDP nay. Interface range FA 0/1-3. Switch port mode terang. Channel strip group. Mode auto. Kalau tadi menggunakan desirable, kita menggunakan mode auto. Seperti yang teman-teman lihat, ini akan langsung hijau karena fungsi dari Ether channel itu sendiri untuk menggabungkan beberapa kabel menjadi satu link fisik.
Nah, kalau misalkan kita pakai klien di sini, kita coba lihat bagaimana. Mohon maaf teman-teman. Do show Ether channel summary. Mohon maaf teman-teman, ternyata ada yang typo. Seperti ini teman-teman, ketika kita sudah mengkonfigurasi Ether channel, akan ada status port channel seperti ini. PO1. PO1 SU. SU di sini di mana flexnya di sini sudah ada keterangannya SU berarti S besar layer 2 dan U itu in use berarti aktif. Berarti aktif ya teman-teman. Ketika kita nanti konfigurasi tidak perlu ke IP range lagi 1 sampai 3 atau 5 sampai 6, tapi kita hanya perlu memasukkan interface virtualnya yaitu interface port 1 interface pada Ether channel. Sekarang kita akan coba menghubungkan kabel dari switch ke PC. Kita masukkan IP-nya ya teman-teman. 192.168.1.1. 192.168.1.2. Kita coba kirim paketnya teman-teman. Nah, successful ya teman-teman, jadi tidak mengganggu berjalannya paket karena paket tersebut akan membaca switch itu, akan membaca menjadi satu kabel, satu link aja, jadi tidak akan membroadcast atau tidak akan terjadi looping di antara switch 1 dan switch 2. Nah, itu untuk PAGP. Kita akan konfigurasi Ether channel layer 3. Ether channel layer 3 itu hanya bisa digunakan oleh switch multilayer. Jadi di sini kita akan menggunakan multilayer switch. Namanya layer 3, jadi tidak akan bisa digunakan di switch layer 2 seperti ini. Jadi kita akan menggunakan multilayer switch. Kita tambahkan multilayer switch-nya ya teman-teman. Lalu kita hubungkan. Selanjutnya kita coba cek ke multilayer yang ini. No. Enable consti interface RA range ya teman-teman, RA itu 1 sampai 3. Switch port terang encapsulation 1Q. Switch port mode terang. Channel strip group mode teman-teman grup 1 mode seperti yang teman-teman lihat di sini ada aktif kan dengan pasif, desirable dengan auto. Nah, di sini ada on. On itu merupakan Ether channel only. Jadi, on itu hanya bisa digunakan
pada Ether channel layer 3. Jadi emang ketika kita konfigurasi Ether channel layer 3, jadi emang ketika kita konfigurasi Ether channel layer 3 itu gak ada pilihan lain selain on. Memang kalau misalkan multi layer switch 1 on, berarti yang keduanya harus on. Jadi ini hanya satu saja, simple. Berarti ini mode on ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke multi layer yang kedua. Enable consti surface range FA0/1 sampai 3. Switch port trunk and switch port mode trunk. Channel strip group 1 mode on. Multilayer ini cukup segitu aja, gak ada lagi yang perlu dikonfigurasi, kecuali misalkan namanya juga switch layer 3 ya teman-teman. Terkadang switch multilayer ini digunakan untuk memberikan IP, berfungsi sebagai router. Lalu bagaimana ketika nanti kita membuat sebuah default route atau routing, gimana caranya nambahin IP-nya, masa harus satu-satu? Tidak ya teman-teman, karena kita sudah memiliki port channel pastinya. Nah, kita masuk ke sini, ini X. Do show Ether sum. Jadi di sini kita sudah memiliki port channel. Jadi ketika suatu saat vendor itu membutuhkan sebuah IP, memasukkan IP, kita tinggal masukkan aja IP-nya ke PO1. Interface PO1. Tidak perlu memasukkannya, misalkan interface FA0/123. Perlu, jadi langsung saja ke menggunakan channel portnya, yaitu port PO1. Nah gitu teman-teman untuk Ether channel di layer 3 ini. Mungkin segitu saja penjelasan Ether channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.